Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ngizatul Husna, NIM 270320253137. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 di LPTK UIN Salatiga. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran penilaian kinerja di SD Negeri 1 Mojosongo, fase B di kelas 4, bab 3, materi tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu ya. Silahkan ketuanya dipimpin doa. Bersiap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa razuqalifah amin. Doa saya pada kurbat gerak. Tegak gerak. Selamat pagi Bu Husna. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita mulai pelajaran, Husna mau absen dulu ya. Oke. Adelio Aldrik, Hadir. Aisyah Putri, Adriana Azahra. Hadir. Alhamdulillah pagi ini semuanya hadir, tidak ada yang sakit, jadi nihil. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih tambah bagus kita nyanyi lagu nasional dulu sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air kita. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah penuh maju, maju. Oke anak-anak, hari ini kita masuk materi bab 3 dengan tema indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sebelumnya silahkan anak-anak buka buku paketnya halaman 42. Nah, anak-anak perhatikan ini pada PowerPoint-nya. Di sini Bu Husna tampilkan tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ini gambar apa ya itu ya? Kelenteng. Kelenteng. Itu untuk umat agama apa? Konghucu. Konghucu, pintar sekali. Kemudian ini apa ini? Vihara. Untuk agama Buddha. Buddha, pintar sekali. Kalau ini pura untuk agama Hindu. Hindu. Ini gereja untuk agama Katolik. Kristen dan Katolik, pintar sekali. Kalau ini Masjid. masjid, tempat ibadah umat agama Islam. Nah, dari tempat-tempat ibadah yang Bu Husna tampilkan ini, kesamaannya apa sih? Pelajaran dari semua agama itu sama-sama menunjukkan tentang kebaikan dan menjauhkan diri kita dari keburukan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk toleransi dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk toleransi. Di Indonesia 6 agamanya, Islam, Katolik, juga Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Nah, jadi agamanya tadi ada apa aja? Islam, Katolik, Buddha, terus Hindu, Kristen, Konghucu. Itu sama-sama menyuruh kita untuk berbuat baik.
baik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal, lita'arofu dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Yang kelima, meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Yang keenam, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Coba anak-anak diamati gambar ini. Ini menunjukkan apa ini? Keragaman. Kalau yang pertama, gambar pertama ini keragaman apa? Jenis warna kulit. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Kita wajib menghormati. Kemudian yang kedua ada apa ini? Keragaman apa? Agama. Agama tadi apa aja? Ada Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, Konghucu. Kemudian yang ketiga keragaman apa? Pakaian adat. Pakaian adat. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, Sumatera, Papua, Maluku. Semua memiliki keragaman. Kita wajib untuk menghormati dan menghargai gitu. Oke, sebelum masuk materi, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Sunatullah itu hukum yang berasal dari Allah yang diajarkan melalui perantara rasul-rasul kita. Nah, keragaman sebagai sunatullah. Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Pernah? Pernah melihatnya dari TV, pernah melihatnya dari HP, ya kan? Ada media sosial atau melihat dengan bertatap muka. Perbedaan di antaranya mereka tampak jelas dan nyata. Misalnya postur tubuh, kemudian bahasanya, karakternya, dan agamanya. Ada beberapa bangsa besar hidup di negara kita, seperti Melayu, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kemudian, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Coba Flo, untuk apa? Tujuannya agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Begitu anak-anak, paham? Paham. Materi yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Di situ ada hadisnya, ada hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sa'ad al-Ansori. Yuk baca bareng-bareng yuk. Albirru husnul khuluqi wal ismu ma maka fi sodrika wa karihta ayat toliha alaihin nas. Itu rawah Muslim An-Nawas ibni Sam'an al-Ansori. Artinya kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Itu hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sa'ad al-Ansori. Nah, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia.
Jawabannya yang sangat singkat ya, akhlak mulia. Jawabannya sangat singkat. Namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada sesama manusia, kemudian akhlak kepada alam sekitar. Jadi ada 3, akhlak kepada Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam, aturan syariat bahwa tiap orang pantas memperoleh penghormatan, tidak melihat status sosial dan agamanya. Bahkan ketika manusia itu telah meninggal, wajib untuk kita menghormati. Paham? Paham, pintar sekali. Oke, terima kasih. Itu materi yang Bu Husna sampaikan. Sekarang anak-anak, Bu Husna bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ini Bu Husna bagikan kartu bertuliskan perbuatan baik. Kemudian nanti anak-anak secara berkelompok mendiskusikan apa perbuatan ini baik menurut agama Islam, terus menurut agama lain seperti apa, terus dikasih mengapa, alasannya apa gitu ya. Oke. Ini untuk kelompok A, ini kelompok B, ini untuk kelompok C. Oke, silakan didiskusikan, hasilnya ditulis di buku tulis. Oke, waktunya habis ya. Oke, sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Husna yang tunjuk ya. Untuk kelompok yang maju pertama, silahkan kelompok B. Kasih tepuk tangan untuk kelompok B, maju ke depan. Oke, silahkan dibaca. Apakah tadi semua agama itu mengajarkan kepada nilai-nilai kebaikan? Ya, alasannya? Baik, karena ajaran di dalamnya mengajarkan kebaikan, yakni saling menolong dan mengasihi, kejujuran dan keadilan, menghindari keburukan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan duduk. Kelompok C, silakan perwakilannya. Ya. Oke, masih sama. Apakah perbuatan itu tadi termasuk kebaikan enggak? Ya, pada umumnya semua agama mengajarkan penganutnya untuk berbuat baik dan melarang perbuatan buruk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok C. Kelompok A, silahkan. Hasilnya seperti apa? Apa tadi kartu-kartunya mengajarkan tentang kebaikan tidak? Ya, pada umumnya semua agama mengajarkan penganutnya untuk berbuat baik, seperti saling menolong, jujur, dan adil, serta melarang perbuatan buruk seperti permusuhan dan merugikan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Yeay, pintar-pintar semua. Ini ada 1 bintang untuk masing-masing kelompok. Jadi, dari kartu yang bertuliskan menolong nenek menyeberang, kemudian memberi makan kucing, kemudian tidak berbohong, berbagi bekal, itu menunjukkan perbuatan baik yang diajarkan oleh ajaran agama Islam dan bahkan ajaran agama yang lain. Dapat disimpulkan bahwa semua agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang universal. Oke. Tepuk toleransi. Di Indonesia 6 agamanya. Islam, Katolik, juga Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Silakan dikumpulkan tugasnya. Itu tadi yang hasil diskusi. Oke, sekarang ini ada, jangan lompat kursi ya, yang sopan, yang bagus. Tidak boleh lompat kursi, lewatnya yang bagus. Oke. Itu ada studi kasus. Anak-anak coba lihat LKS buku paketnya halaman 45. Nah, halaman 45 itu ada studi kasus.
berbuat baik kepada orang yang berbeda agama. Jadi ceritanya itu ada dua orang sahabat yang berbeda agama. Namanya Nadia sama Maria. Ketika mereka belajar bersama atau berkelompok, itu ibunya Maria ini sangat baik kepada temennya Maria. Tadi namanya Nadia. Itu diberikan minum, ayo nak ini dimakan dan diminum dulu, masih hangat nih. Loh, itu wujud apa? Iya, toleransi. Kemudian dimakan itu sama Maria sama Nadia. Setelah itu ketika belajarnya selesai ternyata hujan. Kemudian Maria menolong Nadia, meminjamkan payungnya. Ini payung pakai Nadia. Nadianya tidak lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih Nadia, aku pulang dulu ya. Kita jumpa besok di sekolah. Itu studi kasusnya. Nah, dari studi kasus yang Busna ceritakan, mengapa Maria mau menolong Nadia padahal agamanya berbeda? Apa yang diajarkan agama Maria, apa yang diajarkan agama Nadia tentang menolong? Coba Flo dibacakan sambil berdiri. Nah, Sebab agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Menghormati dan menyayangi orang lain merupakan ajaran kebaikan yang dianjurkan oleh semua agama. Sedangkan mencuri, membuat curang dan segala perbuatan yang merugikan dilarang oleh semua agama. ya tepuk tangan untuk Flo. Oke, ini ada bintang lagi untuk Flo. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, selanjutnya ini tadi materi kan sudah selesai, sudah Busna sampaikan. Untuk merefleksikan dari materi yang Busna sampaikan, sejauh mana anak-anak paham atau belum, ini Busna mau memberikan sticky note ya namanya. Nanti anak-anak sebutkan satu perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh semua orang. Baik peduli tidak peduli agamanya. Jadi perbuatan baik yang bisa dilakukan semua orang, tidak peduli agamanya. Nanti ditempelkan ke depan. Oke. Satu perbuatan baik. Silahkan langsung ditulis, langsung ditempel di papan tulis. Yang sudah boleh langsung ditempel ke depan. Kenapa Bu? Anginnya sih. Sini aja. Gak apa-apa lah. Ya, boleh situ boleh apa? Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Jadi Busna dapat tarik kesimpulan bahwa kita harus selalu mencari dan melakukan kebaikan. Baik kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada sesama manusia, atau kebaikan terhadap alam semesta. Itu kita saling berbuat baik. Oke, jangan lupa anak-anak, ini ada tugas di rumah. Silahkan nanti kerjakan halaman 45. Kemudian dikumpulkan besok hari Jumat minggu yang akan datang, pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmu yang Busna sampaikan. Oke, anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini kita cukupkan. Bertemu lagi di pembelajaran minggu depan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Siap kan? Pada siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selesai. Pada hormat, gerak. Tegak, gerak. Selamat kasih Bu Husna. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.